Ketemu lagi di Mimpinya Anak Otomotif. Sekarang gue bareng Abian dari Mohar Garage. Our hearts are beating, they beat us one tonight. We step into the rhythm until we feel alive. Don't underestimate it, this feeling's too contagious. They're never gonna tame us, so let your spirit fly. Bring the house down. Bring the house down. Thank you udah mampir. Ini bengkel sebenarnya konsepnya rumahan, cuman sepak terjangnya sudah cukup jauh sebenarnya. Gimana? Cerita dah, kenapa lu tiba-tiba akhirnya bengkel lu jadi pindah ke rumah? Awalnya kan dari Petamburan ya? Dari Selipi. Rumah juga. Iya, dari rumah juga. Cuman ada tempatnya bengkel. Bukan rumah dijadiin bengkel kan? Jadi awalnya dari Petamburan sana di rumah. Iya. Terus akhirnya lu buka bengkel di? Enggak, sebenarnya nggak kayak gitu sih. Sebenarnya tuh buka bengkel di Petamburan, gitu kan, iseng-iseng jalan 2 tahunan, terus gua berhenti, stop bengkel. Kerja lagi tuh, ya kerja 3 tahunan ya kalau nggak salah. Nah terus akhirnya pas COVID awal itu, ada lah nih terbesit buat kayak buka bengkel lagi boleh nih gitu kan. Karena kan posisi waktu itu kan banyak yang di lay off kan. Oh iya, nah, salah satu itu yang kena tuh. Rasain. Gue juga. Terus? Ya akhirnya udah gue lanjut. Jalan bareng sama temen gue, ada teman sekolah gue. Dia punya tempat yang bagus banget tempatnya, terus lokasi juga oke banget. Itu Kebayoran? Itu yang daerah Kebayoran tuh. Berarti Kebayoran tuh bengkel serius pertama tuh? Itu bengkel serius pertama yang bangunannya bengkel lah. Bangunannya gitu. bengkel, bener-bener bengkel gitu kan. Akhirnya di situ tuh 2020 Februari ya kalau nggak salah, Februari ke Maret gitu. 2021 Februari atau Maret gitu gue lupa. Itu adalah pertama kali tuh di situ di Kebayoran. Nah dari situ singkat cerita jalan hampir 2 tahunan, akhirnya harus pindah karena tempatnya itu akan dibangun jadi kos-kosan. Oh, pokoknya harus pindah lah. Harus pindah lah di sana. Ya udah. Akhirnya karena ada orang yang berbaik hati, di mana saat waktu itu gue belum bisa nyari tempat, akhirnya dikasih lah ini rumah yang bisa dijadiin bengkel. Oh. Gitu. Jauh nih guys, di mana? Daerah Ciputat ya? Daerah Ciputat. Cirendel apa disebutnya? Masuknya Ciputat ini. Oh, Ciputat masuknya ya? Masih Ciputat. Ciputat Molek. Ciputat. Tapi dari awal tuh customer lu memang ini kan banyak banget nih motor, ada Ninja semua nih, motor 2 tak, Reki. Emang dari dulu fokus lu sebenarnya 2 tak. Oh, gue bukan basic bengkel, sebenarnya bukan basic mekanik ya. Tapi gue hobi main motor lah, hobi. Dan kita juga kenakan di motor. Iya. Oke, dari situ ya namanya kita hobi bongkar ya kan, terus kebut-kebutan, balap-balapan. Daripada kita bikin sama orang, ya kita coba sendiri aja. Awalnya sih gitu kan. Tapi yang awal motor yang lo bikin sendiri itu apa? Ninja, Satria, RX, Coswan atau apa? Mio. Mio, malam Mio? Mio lah awal-awal dulu kan. Oh. Yang pertama kali bener-bener build sendiri ya. Yang kayak misalnya dari blok sehernya, terus dari camnya, headnya lu rubah sampai ke CVT, ya Mio awalnya. Ngopreknya Mio dulu kan. Oh, ngopreknya Mio dulu, terus baru masuk ke Ninja. Karena zaman dulu kan Ninja mahal coy. Mahal, iya benar. Ya zaman sekarang juga mahal Ninja. Ya apalagi dulu, apalagi sekarang kan. Iya, apalagi sekarang. Dulu udah mahal banget, makanya dulu mampunya di Mio, jadi ngopreknya di Mio dulu. Baru ke Ninja, karena lebih menantang, lebih kenceng kan. Iya. Dia juga jokin juga guys, bukan mekanik doang. Terus udah berapa motor balap yang lu bikin sampai sekarang gitu di sepanjang karir lu, dari lu freestyler terus lu ngejokiin motor buat beberapa bengkel ternama lah, pokoknya kalau orang-orang lama pasti kenal dia lah. Terus sampai sekarang nih lu udah ngoprek motor doang. Udah berapa motor yang lu jadiin buat balap sama buat harian atau apa gitu? Nah, kalau misalnya udah berapa banyak, gue konsepnya gini, bro. Zaman dulu itu
gue bukan untuk yang fokus ke balap. Awal pertama kali buka bengkel Awalnya, ya. Awal pertama kali buka bengkel, gue nggak ngambil market yang benar-benar untuk balap sebenarnya. Tapi gue lebih suka konsepnya gini. Lu ngebangun motor, lu yang bawa sendiri, lu yang nikmatin, bukan joki. Oke. Nah, Ya. karena kan kalau misalnya zaman dulu mungkin kalau misalnya tahun 90-an lah ya, tahun 90-an 2000 itu kita bos-bosan nih bangun motor, joki yang bawa kan. Joki yang bawa, ya. Taruhan segala macam gitu kan. Ya kasar ngomong, ya lu bayarin orang buat kesenangannya dia Buat gitu kan. kesenangannya dia, ya benar. Bukan buat lu sendiri. Nah, makanya gue tuh suka gini. Kalau misalnya customer di mana dia ngerti motor, dia suka ngebut atau dia suka ya touring lah gitu kan. Iya, iya. Lu bisa ngejamin, kalau bengkel bisa ngejamin nih kayak lu nggak bakal ada trouble lah. Paling gampang dia tuh baut kendor, bener gak sih? Iya, Lu kan bete nih lu lagi touring jauh-jauh segala macam, pas di tengah jalan tau ada baut kendor lah, rantai copot lah, yang gitu-gitu kan. Hmm. Nah, gue lebih ke situ tuh arahnya, gimana caranya gue nge-build trust dari customer gue itu untuk lu udah masukin motor ke gue, untuk lu pakai nyaman, terus untuk trouble mesin gue usahain nol ya. nggak ada, apalagi untuk kaki-kaki gitu. Sebenarnya itu konsep gue. Jadi di mana lu udah buang duit banyak ke motor lu dan lu bisa nikmatin. Iya. Karena kan konsepnya motor hobi nih kita kan. Motor hobi, ya bang, hobi bener. Gitu. Makanya gue kalau misalnya berapa banyak yang udah gue bikin, waduh. Kayaknya ratusan kali ya? Puluhan? Bisa lah, ratusan kayaknya. Ratusan kayaknya nyampe. Yang untuk motor harian, yang ada balapnya juga. Tapi gue gak terlalu fokus di situ sih. Jadi apa lu bukan nyiptain, lu bikin motor jadi enak, yang dipakai sama orangnya biar makin enak lagi. Jadi bukan sekedar buang-buang duit, cuman akhirnya joki yang nikmatin. Orang lain yang bawa gitu. Iya, joki yang Gue lebih ke situ sih arahnya. Nah ini kan apa, ada beberapa motor nih di sini. Ini motor customer juga, motor pribadi juga, atau campuran? Kalau di sini kebanyakan motor customer. Motor customer semua. Sebenarnya kalau mau bikin motor di lu tuh, konsepnya seperti apa sih? Lu ujuk-ujuk datang gitu ke sini, Bang, gue mau bikin motor gitu. Ini buat harian, Ninja misalnya, terus buat apa? Buat San Morian ya bahasanya? Iya, apa? San Morian. Ya, San Morian Air gitu kan? San Morian Air gitu. Itu butuh waktu berapa lama? Terus biayanya berapa? Apa aja sih part yang diganti? Oke, coba dijelasin. Kalau untuk sekarang nih khususnya, karena gue sadar akan tempat ya. Ya mungkin kalau misalnya kita ngomong ini bengkel, bukan. Ya kan? Karena juga kalau misalnya lu ngomong, ya udah lu datang aja. Di saat lu datang, wah ini bukan bengkel, ntar pengerjaannya gimana gitu kan. Untuk lu, apalagi dua tak kan lu harus belayar kan. Di saat iya lu, dong, kan? Untuk setting itu untuk belayar. Iya bener. Dan itu kan nggak memungkinkan gue di sini untuk belayar. Nah makanya kalau misalnya gue itu lebih ke customer itu kayak difilter. Dalam arti gini, bukan difilter untuk pengerjaannya ya, bukan, tapi pengertian dari customer-nya bahwa keadaan bengkel gue sekarang ini bukan yang bener bengkel adanya gitu loh. Tapi gue ngerjain itu ya di sini, di garasi ini. Nah, jadi kalau misalnya lu mau build mesinnya, yang pasti gue akan arahin, yang pertama gue tanya kebutuhan lu untuk apa gitu loh. Kalau lu cuma sekedar kayak buat night ride atau San Mori, setidaknya bukan ada yang dalam tanda kutip ya kebut-kebutan kayak gitu, ya gue nggak akan nyaranin untuk kayak harus sampai kayak di stroke up atau di porting, itu kayak nggak perlu lah. Karena kan standarnya aja Ninja asal sehat ya, dalam arti mesinnya itu nggak bermasalah, itu udah kenceng kok, udah cukup gitu. Udah cukup ya? Udah cukup banget. Makanya kadang customer gue juga banyak yang aneh tuh, ada yang datang mau porting, malah gue bilang mau ngapain di porting? Udah standar aja gitu. Kecuali emang kebutuhan lu beda nih, ya kan? Lu mau speedingan gitu, lu mau bikin sensasi bawa Ninja yang beda nih, nah, itu akan gue arahin juga. Bisa kayak misalnya lu mau stroke up, lu mau di porting, lu mau pakai karbu yang ukuran 38, 40, pakai membran apa kayak nah, kalau gitu ya. untuk masalah budgetnya sendiri itu menyesuaikan kalau gue. Biasanya kalau gue gini, gue akan bongkar dulu, gue akan cek dulu apa yang masih bisa dipertahankan, apa yang masih bisa dipakai, dan apa yang harus diganti. Dan itu gue keluarin invoice. Setelah udah deal, oke, lu lihat tuh ada list pengerjaannya, invoice segala macem, lu udah deal, baru gue kerjain. Jadi si customer udah tahu dulu biaya berapa yang harus dikeluarin, part apa yang harus diganti. Jadi benar-benar jelas gitu, nggak ada apa kayak lu beli kucing di dalam karung guys. Jadi lu kalau bikin motor kan biasanya kalau bengkelnya nggak kenal atau apa, biasanya main nembak aja nih. Nah kalau itu tuh
Itu tuh yang biasa kayak gitu, yang nggak tanpa diagnos, tanpa melihat ya. Maksudnya Nah, dia cuma iya. nyalain motor, wah ini stang saya kena nih. Nah, Padahal bukan stang sehat. Iya, Kan begitu kan. Dan itu gue nggak mau, itu gue ngindarin kayak gitu. Better lu bongkar dulu, ya tidak lu servis dulu, lu lihat dulu. Emang kalau memang harus ada kerusakan yang harus diganti, ya lu ganti. Nah, misalnya kalau buat San Morian gitu, Hmm. berapaan sih kisarannya aja gitu kan? Kisaran Itu cuma- Sarmori sehat ya. Kan itu cuman main apa misalnya? Porting, Porting doang kan? Berarti kan porting, dari membran, tetap pakai komponen yang harus lu beli dari luar berarti kan? iya ada. Berapa tuh kira-kira karburator, membran, V-force? Membran biasanya nggak standar cuma dimodif. Oh, standar dimodif. Kalau gua membran itu menyesuaikan dari ukuran venturi karbunya. Jadi kalau misalnya selama lu pakai di bawah 3-4 ukuran venturinya, gue masih bisa pertahanin pakai standar. Oh, pakai standarnya dimodif. Tapi kalau misalnya memang kebutuhan si karbunya itu sampai ke 38, 40, itu kalau gue wajib pakai VFOS. Udah wajib pakai V-force. Iya. Atau mungkin pakai ini kali diakalin, pakai apa motor SE-nya Kawasaki? Oh ini yang apa namanya KX. Pakai KX bisa juga kali Pakai KX bisa. Cuman gue waktu itu pernah on dyno itu malah turun HP-nya. ya? Oh, malah turun. Malah turun HP karena dia terlalu thick kan, terlalu keras lidahnya. Oh, oke. Itu berapa tuh? Kalau buat Estimasinya kalau kita ngomong dengan part bawaan ya, kayak misalnya cuman karburator masih standar kita remer gitu kan, membran standar, terus jasa porting semua segala macem, itu range-nya sekitar dari 3 juta sampai 5 juta. 3 juta sampai 5 juta. Nah, kalau speeding itu pasti apa sih ya? Speeding tuh kayak Antasari, yang di Sudirman yang pada kebut-kebutan. Oh, bahasanya speeding. Iya. Oh, gue pikir kalau apa? Yang Monasco itu apa disebutnya? Itu bukan. Itu bukan Monasco, Night Monasco. ride aja biasa ya? Udah nggak ada sih sekarang itu. Udah gak ada ya? Ngeri sih sekarang. Udah nggak ada. Udah. Kalau yang dulu. Nah, itu kalau misalnya kayak speeding itu berarti emang untuk balapan. Cuman Bukan balapan, jangan dulu ngomong balapan Enggak, karena ya, di apa jalan raya ya. oh, Untuk speeding. menikmati kecepatan sih sebenarnya. Oh, oke. Intinya untuk kecepatannya benar-benar di atas rata-rata lah, Iya, dari di atas bawaan pabrikan standarnya. lah gitu ya. Betul, itu dia. Tapi dengan bentuk motornya masih bentuk standar. Standar, gitu. lampu nyala, bodi terpasang lengkap, spion ada. Oke. Itu part apa aja biasanya diganti? Partnya karkas, bearing karkas, udah pasti. Terus Terus banyak ya? Iya. Banyak ya? Terus ratio, kalau emang sampai rasio juga? ratio juga diganti. Ratio, terus balancer, dimodif juga. Oh. Nah, bahkan kalau misalnya emang perlu sampai yang spek-speknya speeding yang pro nih ya, itu sampai yang boringnya pun bloknya diganti, pakai yang model lebih tinggi itu ada. Oh, gede dong. Biayanya banyak dong berarti itu ya. Ya itu range-nya kalau misalnya mau yang kayak gitu sekitar 15 sampai 20-an. 15 sampai 20 jutaan, guys. Dan itu menyesuaikan budgetnya. Itu berarti iya. Enggak, berarti itu kalau speeding gitu kan berarti bentuk motor kan masih motor nih ya. Masih motor. Masih lengkap, lampu nyala, ada spion, cuman mesinnya aja nih udah. Ya Mesinnya kayak mesin balap, cuma dipakein di body standar. di bodi standar, iya. Kayak gitu. Cuman mungkin bedanya tetap kalau misalnya balap kan kita udah pompa oli tuh udah kita pisah tuh, udah kita campur kan oli sampingnya. Oh, speeding itu masih misah? Masih bisa kan biasanya banyak orang yang mau repot. Oh. Nuang-nuangin lagi gitu kan ke tangki. Iya. Jadi pompa oli tetap masih aktif. Ya selayaknya motor standar tapi tenaganya Udah kayak lebih buat, besar lah. buat motor balap lah gitu ya. Iya. Berarti kalau misalnya berarti speeding itu nggak ini dong ya, apa kayak orang ngelihat motor standar coba pas lari udah kayak ini ya. Itu speeding itu ada ininya nggak? Ada, maksudnya ada Regulasi. ya maksudnya ya kalau motor buat dia kan otomatis buat harian juga dong. Nggak buat harian, maksudnya dia gunain mungkin di hari-hari tertentu. Di hari-hari tertentu. Ketika betul. mungkin jalanan sepi gitu ya. Betul. Ya meskipun itu tidak disarankan. Dan apa namanya? Biasanya tuh karburator terus apa yang digunain tuh ada ukuran tertentu nggak sih? Atau ya menyesuaikan aja spek si mesinnya gitu? Atau biasanya rata-rata udah 34 semua atau? Kalau untuk spek mesin dari karburator ke spek mesin pasti ada. Contoh gini, kayak misalnya lu kebutuhan untuk harian nih. Harian lu di mana lu masih ketemu macet, ya kan? Pasti kan bete itu kalau misalnya lu karbu gede tuh. Oh iyalah. Ya kan, ngegasnya kayak ngerobok banget, bawahnya berat. Ah. Nah, itu pasti gua akan menyesuaikan kayak gitu. Jadi balik ke kebutuhan. Karena gini, ya sepengalaman gua dari customer gua yang datang itu kebanyakan
mereka nggak pakai untuk harian, tapi biasanya momen-momen tertentu. Contoh kayak misalnya touring, gitu loh. Buat touring nih, kayak misalnya oke. Jakarta Bandung atau Jakarta Jogja. Aman tuh dengan spek yang tadi. Alhamdulillah sampai saat ini gue waktu itu pernah ya. Heeh. Jakarta Bandung spek stroke 1,5, karburator 41, itu Jakarta Bandung. Nih lu, gue percaya nggak percaya ya. Itu gue konsumsi bahan bakar itu cuma 150.000 Pertamax turbo. 150.000 full tank Ninja RR Iya, atau apa nih? Ninja RR. RR. Dari Jakarta ke Bandung. Itu nggak isi bensin dan nggak res nyampe sana. Nyampe Dago Nyampe Dago belum res. belum res. Pas turun ke Dago baru res. Ya mungkin karena jalanannya ini kali ya. Maksudnya lu sering apa? Net gitu. Oh, justru enggak. kalau kita touring itu justru lebih kenceng loh, maksudnya lebih stabil di 80, cepet, kebut-kebutan gitu. Loh iya ya, karena di kecepatan tinggi itulah akhirnya si Lebih irit. ya Iya kan? sih gitu sih. Beda sama lu stop and go yang berobok kan gitu kan. Mungkin Nah, jadi Gitu gini, kali ya? kalau banyak juga sih kayak misalnya kalau kita mengacu ke settingan zaman dulu kan 2 tak itu diwajibin, bukan diwajibin ya, tapi sorry, lebih kayak ngerobok ya. Apalagi kalau karbu gede. Nah, kalau sekarang tuh enggak. Oh sekarang udah enggak? Sekarang enggak kayak Oh, gitu. enggak ya? Udah enggak kayak gitu. Zamannya udah berubah nih, teknologi udah beda nih. Kalau sekarang itu mau karbu 41 itu rasanya kayak karbu 28. Langsamnya ya, idle-nya ya, digas itu langsung. Iya. Kering dong berarti. Kering. Ntar ya, gua kasih lihat ya. Nih, yang ini nih, yang RR-nya itu dia karbu 37 tuh. Karbu 37 pakai membran V-Force. Ya cuma digasnya kayak standar aja gitu enteng. Jadi udah nggak zaman tuh yang namanya basah-basah dari Enggak, bawah udah gitu. nggak ada bahasa-bahasa, nggak ada. Nah, cuman kan mungkin orang kebanyakan gini, kalau 2 tak itu rentan sama RPM atas ya. Makanya kan ada yang bilang Ninja itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu cukup buat yang mampu aja. Gigi 6 ya. Oh iya. Kan ada yang kayak gitu ya. Iya, Karena kan 6 RPM atas itu top speed-nya kadang nge-gym lah, inilah. itu balik yang lagi. dikhawatirin. Benar. Maksudnya kan dengan settingan kering berarti kan harusnya mungkin apa pilot jetnya yang digedein atau apa biar lebih basah di atasnya gitu ya. Ya balik lagi ke konsumsinya, maksudnya kalau misalnya kita setupnya benar, terus arah jalur flow portingannya benar, seharusnya sih enggak. Oh, Seharusnya oke. enggak. Berarti tetap dari jalur si itunya ya, si Iya. bloknya itu ya. Mm. Jadi karbu mah ya menyesuaikan dari si asupan. Kebutuhannya, Ya, iya, kebutuhan dari si oke. mesin. Siap. Lumayan tuh. Tapi sebenarnya terjangkau kali ya. Mungkin kalau di bengkel-bengkel yang top udah lebih di atas 20-an kali ya. Oh, kurang tahu deh kalau itu. Bisa jadi. Ya kan tergantung. Iya, tergantung lah, beda-beda lah. Tergantung Yang racik. Yang raciknya juga, terus kejujuran harga si komponennya kan. Tapi kalau sekarang nggak bisa lah, harga kan udah kebuka semua. Online iya, udah banyak. lu bisa ngecek juga online ya. Iya, harga online udah Ilmunya jelas sih lah. sebenarnya yang mahal kalau di 2 tak. Betul. Terus Seni kan. Seninya. Nah, kalau misalnya ini lu pernah nggak sih bikin motor balap nih? Cuman balapnya bukan di balap liar ya, misalnya lu balap ngikut drag resmi gitu. Pernah nggak sih kayak gitu-gitu? Dulu pernah, cuman gue bukan sebagai apa ya? Maksudnya bukan bengkel gue, tapi gue ikut tim itu 2010. 2010 gue ikut acara dulu Mitra 2000 tuh yang TDR. Oh, Mitra 2000 Ko Jeffrey ya, TDR. TDR. Nah, gue tuh ikut ke timnya ada di daerah Matraman, namanya Riftek. Itu ada tuh. 4 tak dong berarti, bikin 4 tak enggak? 2 tak Bikin juga? oh, bukan 2 tak itu yang dia lebih ke Matic dulu. Iya, satu Matic tuh. kan? Matic. Bukan 2 tak. Kalau 2 tak enggak, gue belum pernah kompetitif. Kompetitif dalam arti untuk kompetisi ya? Iya. Belum. Ya sebenarnya pernah sih ya. Nggak bisa ceritain guys, pokoknya banyak rahasia lah nih si Mohar Garage ini. Ini gue pengen nanyain soal apa minat orang sama motor Ninja ya. Kan sekarang nih lagi tinggi-tingginya lagi nih. Sah atau enggak sih orang ngejual motor itu harganya bukan sah atau enggak ya? Misalnya mungkin karena dia dapetinnya susah, terus akhirnya ketika dijual lagi mahal, atau memang menyesuaikan sama partnya, atau gimana sih? Nih dari pengamatan lu, dari penglihatan lu, orang kalau pengen punya motor 2 tak karena sekarang terkenal mahal gitu. Padahal ya kan banyak juga orang yang mimpi pengen punya lagi nih, entah dulunya belum pernah punya atau dulunya pernah punya terus pengen beli lagi tapi sekarang udah mahal. Oke. Kalau itu gue ngeliatnya gini sih. Kalau lu nyari harga murah, itu pasti ada, tapi dengan kondisi apa adanya. Kadang kan orang gini juga. Sebenarnya kita nggak bisa nyalain pedagang ini ya.
Karena si Iya, iya, bayarnya bener. pun kadang apa ya, lu pengen harga murah tapi kualitasnya juga oke. Itu nggak mungkin lah. Kalau menurut gue ya, itu nggak iya, mungkin. bener, Karena gini, bener. rata-rata aja. Gue beberapa kali ada customer gue yang baru beli, misalnya beli Ninja RR lah. Mm-mm. Itu tahun 2010, dia ngangkat di harga misalnya 20 juta nih. Iya. 20 juta dengan keadaan ternyata mesin dalamnya itu ya udah cak-cakan. Entah bloknya boringan lah, entah kabel bodinya udah sambung-sambungan Udah lah. pasti tuh ya. Itu Udah aja kayak berapa? gitu-gitu. 20 tuh. 20-an. RR ya? RR 2010 itu ya 20-an. Gitu. Nah, makanya kalau misalnya kita ngelihat harga, contoh nih ada yang bandrol Ninja RR 2010 dengan harga 60 juta, 50 juta. Kita balik lagi nih, lihat kok bisa mahal ya, gitu kan? Pasti kan? Iya, pastilah. Kok bisa mahal sih ini motor? Apa sih istimewanya? Bukan masalah istimewa, tapi emang harga barangnya aja udah mahal. Part yang nempel itu udah mahal. Oke. Logisnya gini, kita ngelihat kayak kalipernya. Kaliper depan belakang udah pakai Brembo. Gitu kan? Iya. Itu aja udah 5 juta sendiri nih kalau kita beli baru ya. Anggap saya kan kita kurangin 30% deh. Gitu kan? Berarti sekitar 3,5-4 jutaan deh gitu kan. Itu kita kurangin lagi. Kita lihat lagi apalagi yang udah diganti sama dia. Misalnya velgnya RCBA sekarang udah berapa? Iya. Bannya belum berapa. Makanya kalau kita lihat secara total untuk ngebangun itu pasti lebih dari budget itu. Pasti lebih dari budget itu ya. Iya. Ya sebenarnya untung pakai doang kali Untung pakai. si penggunanya ya. Iya, tapi kalau misalnya lu bangun motor untuk lu jual lagi dan lu berharap untung kayak susah. Susah ya. Susah kalau itu. Oke. Jadi emang tergantung dari si kondisinya juga sebenarnya. Iya dong, kalau itu ya setuju nggak setuju pasti harus setuju dong, karena juga kan sekarang spare part dari 2 tak itu udah dibatasin kan. Udah jarang juga Iya, ya. produksinya udah nggak semasif dulu lah. Tapi kalau misalnya Ninja masih oke loh. Coba kalau kita main Suzuki, kita main Satria. Gue kemarin baru bangun Satria. Suzuki Satria yang Iya. Hiu, Yang apa? Hiu, yang Lumba. Yang Lumba juga sama Itu juga gue tuh. surprise banget tuh. Jadi gue ngecat ada Satria Lumba. Mm-mm. Posisi masih ori nih tadinya. Warna biru, warna oranye hitam. Ceritanya gue mau nyari strippingnya karena gue mau pakai stripping ori. Ya, Pas gue cek itu harga strippingnya 4 juta pak. najis. Belinya dari luar apa dari sini? Dari sini udah di sini. Udah di sini Udah ada. di sini. Orinya tuh. Orinya gue bilang 4 juta. Gue bilang, aduh, kayaknya udah nggak worth it nih kan pikiran gue juga. Karena kenapa? Ya bahan stripping itu kan pasti kan ada dalamnya. Dan itu kan pasti kan kemakan usia kan. Gue takutnya di saat dibuka ternyata nggak nempel. Sia-sia kan tuh 4 juta. Iya benar. Kan biasanya kalau stripping yang ori kan dilapisin kayak plastik gitu. Ada laminasinya luarnya. Laminatingnya gitu kan. Gue bilang udah lah mending gue bikin aja deh. Akhirnya lu bikin. Akhirnya bikin budget 300.000. Itu yang orange tuh berarti yang 120R yang double disc ya? Iya double disc, bener. Yang peleknya putih ya? Iya. Itu ngeri pak. Makanya Suzuki wah gue bilang barang-barang sih. Kenny Robert juga. Oh iya yang Kenny Robert juga yang biru kuning yang tuh. biru. Mantep. Ya 2 tak lah begitu. Jadi begitu 2 tak. Nih salah satu contohnya ini nih coba nih gue mau tanya. Ini kan Ninja RR SE Iya, Special SE. Edition dengan bodi belakangnya yang lebih gemuk dari yang biasanya. Ini kan dilihat nih udah beberapa modifan nih, darinya udah karbon. Ini tuh total habis berapa? Motornya sendiri bahan berapa? Terus lu sampai jadi seenak ini dilihatnya habis berapa? Gue ngangkat bahannya itu kebetulan nih punya salah satu Customer? bukan customer, dia itu ini yang spare part Pak, Kawasaki. Maksudnya? Kalau pemain Kawasaki ini khususnya Ninja ya, Mm-mm. pasti tahu orang ini. Oh pasti kenal sama Pasti kenal orang ini. sama yang punya ini. Iya, ini tuh gue beli punyanya Kogalur Kawasaki. Oh, dari dia lu Dari beli. dia. Itu aja gue ngangkat bahannya itu udah sekitar 70-an. 70 70 juta. SE. SE iya, cuman original semua. Oh, Dia tuh- semua. Wih kacau. Jadi sama dia tuh pertama itu dilapisin inian apa? Stiker YF grafik ya kalau nggak salah deh. Jadi sama dia tuh didesain lagi stikernya. Gue pikir dalamnya nggak ada stikernya kan. Pas gue copot masih ori semuanya. Wah kok gue bilang kalau ngerawat motor sih kacau loh. Berarti ini ori nih, A. Ori. Ini 2011. cat nih. Ini gue cat ulang akhirnya. Oh, oke. Makanya Gue rapiin lagi. Warnanya biar lebih keluar. Tapi ori kayak begini. Iya. Semua masih sehat banget, segar banget. Gue bilang, wih mantep. Akhirnya gue rapi-rapiin lagi, beli Ini kan part. dulu ganti nih, ininya Udah, Brembo, pelek udah. terus peleknya apa nih? Velgnya FM. FM. Iya, velg pakai FM, bisa FM. Kaliper Terus Brembo, radiatornya step juga. Taiga, radiator Koyorat, master rem Brembo RCS
Costa Corta, terus triple clamp dari RCS, stangnya juga RCS, gas dominonya yang domino Ergal, terus kopling Ako1, terus part Kevlar dari RZ, lalu apa lagi ya? Oh, knalpot chamber Nance, silencernya dari Arrow. Terus karburator juga pakai PE28. Bloknya PDK porting. PDK porting. PDK tuh yang ini yang versi CBU-nya itu ya? Iya. Itu di porting. Total berapa ini ya? 90-an. 90-an buat modifnya doang. Buat modifnya 90 jutaan. Udah termasuk blok itu? Iya, udah semua mesin. Mati lu. 90 jutaan. 90 jutaan, motornya aja tadi berapa? 75? 70, iya 75. Dapat tuh inian. Honda Jazz. Itu masih mending loh. Nih, gua waktu itu ada SE. Yang kita tahu SE warna apa aja? SE yang kayak gini ya, warna apa aja? SE? Iya. Ini merah ya? Iya. Putih? Udah itu doang. Gua ada yang merah putih. Merah putih? Merah putih kemarin. Ori Kawasaki merah putih, dari lahir. Udah merah putih. Itu kemarin dibeli sama orang Makassar. Tapi dia emang di Indonesia waktu itu Kawasaki Motor Indonesia ngeluarin ya SE dengan banyak warna ya? Itu dia makanya. Yang kita tahu kan cuma ini doang kan? Ini terus merah masih ada lah ya, merah sama putih. Ini ada merah putih. Dari luar kali ya? Jadi di STNK merah putih tuh? Di STNK merah putih. Asli merah putih. Wah, gokil. Sampai fakturnya semua merah putih. Ntar ditampilin. Ntar gue tampilin ya. Fotonya guys. Itu ada orang yang datang kemari, dia nawar-nawar, udah gue buka dari harga 120. Ya itu kan lu buka begitu karena motor itu jarang kan? Iya karena suka jarang sebenarnya, tapi emang full restore. 100% full restore itu semuanya baru. Baru semua tuh? Baru semua. Rapin semua, pokoknya rapin ini kemana? Pajak hidup? Pajak hidup. Jakarta, Tangerang? Enggak, Sumedang. Karena kebanyakan motor-motor request kayak gitu. Orang Sumedang dari mana dapetinnya tadinya ya? Itu makanya gue juga bingung. Katanya ada yang bilang itu request. Cuman kalau misalnya kita request, bukannya zaman dulu itu request harus ada minimum berapa motor gitu ya? Ya iyalah. Ya kan? Nggak bisa satu doang kan? Iya, makanya warna merah putih bagus deh, cakep barangnya. Udah dibayar sama orang Makassar. Ya orang dalam kali ya? Itu? Iya nih, cuman belum kayak gini. Alah, belum ngeliat gua. Tapi udah gue ganti Brembo. Anjir. Nih, gue juga ada nih yang waktu itu tuh merah, SE merah nih. Tuh, SE merah sama putih. Iya, yang merah gini tahu, Iya. putih. Iya. Ini aja berapa? 90 juta. Yang putih ya? Iya. Albino ya? Heeh. Yang putih itu selain SE yang mana lagi yang versi CBU ya? Yang ZX 150 itu yang mahal. Yang ZX ya? Bukan yang CBU ya, tapi yang ZX. Yang ZX ya? Kan CBU kan yang biru ya? Yang biru, hitam. Sebenarnya ada juga yang biru, yang ZX 150 ada juga. Silver ZX 150 ada juga. Itu kan beda kayak nomor rangkanya dia kan QR 150. Kalau yang CBU kan JKA. Oh, beda di bedanya situ. Kalau misalnya ini orang kan buat ngakalin biar punya motor Ninja, cuman Ninjanya Ninja versi lama gitu kan, RR yang lama. Sah-sah aja nggak sih ya dia convert dari yang Ninja paling baru nih, Ninja berapa? Yang terakhir dia keluar tahun berapa yang udah? Yang RR New. Yang buatan Malaysia ini ya? Oh, yang RR New. Indonesia ini kan ya? Indonesia. Yang RR New gitu. Sah-sah aja nggak sih orang ya sebagai penghobi gitu biar ngakalin dia budgetnya biar nggak banyak gitu, atau mungkin dengan pertimbangan ya secara usia kan motornya lebih muda gitu, jadi dia mendingan beli yang new terus bodinya di convert ke yang old. Sah-sah aja lah, itu selera ya. Tapi balik lagi, banyak pedagang nakal, barang RR New secara list itu lebih murah dibanding barang RR Old. Dan itu di switch itu biasa itu banyak. Biasanya gitu tuh. Padahal harga RR New itu, makanya gue juga nggak tahu sih kenapa RR New itu dengan part yang sama ya, misalnya stang nih. Stang RR Old itu bisa tembus sampai 600 sih kalau nggak salah, 600.000 atau 500.000 gitu. RR New itu cuma 200 berapa gitu. Iya, padahal apa yang bedanya sampai dibikin di Indonesia juga ya? Nah katanya kalau yang RR Old itu Jepang. Ya, bahasanya outnya yang lama. Iya, itu katanya Jepang. Kalau yang udah warna hitam itu katanya Indo. Makanya gue bilang sebenarnya sama aja, tapi kalau misalnya ngelihat fisik memang beda. Kalau yang hitam itu kayak lebih tipis. Oh iya. Ya, yang hitam itu lebih tipis. Sama lah, rangkanya dia juga lebih beda lah sama rangka old. Oh.
Kalau yang RR New, body juga. Jadi yang RR New nih, itu emang harganya secara harga tuh beda sama yang old. Dia New itu dalam kondisi yang enak, udah enak dipakai aja paling 18 ya? 18, 19 ya? Masih dapat. Masih dapat. Nggak tahu kenapa bisa begitu. Beda dengan Satria. Kalau Satria semuanya mahal ya. Oh, Suzuki semua mahal. Satria semuanya mahal. Mau yang 120R yang Lumba, mau yang Hiu. Yang Hiu, aduh berat deh kalau oke. Post One juga Post One. Lu megang Post One juga nggak? Ada. Posan beberapa ada, yang Millennium ada, yang terus yang hitam putih ya. Yang 2000 berapa tuh lupa gua. Itu ada juga Post One. Kemarin Tiara juga ada tuh punya customer. Tiara. Ya Yamaha Tiara. Oh, Yamaha Tiara ya. Kan ada tuh. Yamaha Tiara, Suzuki Cool ya? Iya, RK Cool. RK Cool ya? Iya. Berarti motor-motor yang lu bangun 2 tak apa aja semuanya berarti pernah ya? Ninja, RR, Ninja, RX King, RX Satria, King, Satria, terus apa lagi ya? Post One, Post udah. One, udah. Terus yang Kagiva. Hah? Enggak. Kagiva kemana tuh? Waduh, kalau ngomongin Kagiva tak kemana-mana tuh jadinya tuh. Waduh. Kagiva ada. Tiara juga lu bikin juga itu? Tiara enggak, gue waktu itu cuman bantu setting. Oh, bantu nyeting doang. Bantu setting. Jadi waktu itu customer gue itu dia bikin di mana gitu, di daerah mana gue lupa deh. Ada di daerah Depok kalau nggak salah. Dia bikin engine-nya semua segala macam, setup. Terus dibawa ke gue nih untuk finishing lah bahasanya dia. Oh. Bro, tolong finishing ya, katanya setting on dyno. Oh ya udah, kan lebih enak dong kalau di atas dyno kan. Bener. Kita nggak pakai rasa-rasa, kita nggak pakai tebak-tebakan. Nah, itu jadi gitu guys. Motor yang dibikin sama Mohar Garage itu pasti melewati tahap dyno test. Jadi untuk benar-benar kelihatan nih data di atas kertasnya nih berapa nih, bukan sekedar apa Rasa-rasa dan iya. tebak-tebakan. Itu penting sih, soalnya kalau misalnya apalagi sampai full total rubah mesin ya. Maksudnya tune up bener-bener nih, kayak misalnya overhaul udah dibelah, terus ganti karkas, lu porting, lu papas headnya, ganti karbu, membran segala macem. Kalau lu nggak on dyno, menurut gua kayak beli kucing dalam karung tuh baru. Iya bener lah. Apalagi cuma dengerin apa kata mekanik, kata enak Iya. pas dipakai, kok begini ya gitu ya. Tapi kan kalau on dyno ya udah lu udah jelas lah. Lu bayar berapa, lu dapat berapa lah ya, gitu kan. Lebih cengli lah. Jadi sekarang serba teknologi. Jadi gitu aja guys. Ngobrol singkat sore ini di Mimpinya Anak Otomotif bersama AA Bian dari Mohar Garage. Thank you. Thank you. Thank you. Ya. Aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.